Wis bagi. Wis. Corona tanda nih. Wes, tinggal gas wae. Nanti kan tadi udah di Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. koncomu Perkenalkan. ki nge-record ngapain nonton video? Goblok. Di stop sih Sam. Gak apa-apa nanti tinggal di-cut. Lanjut wae langsung. Oh iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arif Rosandi Putra. Saya di sini akan mempresentasikan sebuah tugas yang diampu oleh dosen pembimbing Dwi Susanto, SPD, MPD, dengan judul Kolase Pecahan Kulit Telur Arif Rosandi Putra 2018 00 30 70. Kulit telur ayam bukan lagi dianggap limbah atau sampah. Cangkang telur ini dapat digunakan sebagai karya seni. Masyarakat Indonesia banyak yang memiliki profesi sebagai peternak unggas, baik di pedesaan maupun di perkotaan. Salah satunya sumber daya peternakan Indonesia yang memiliki nilai ekonomis adalah sumber daya telur. Cangkang telur adalah kerak pelindung agar hewan yang ada di dalamnya dapat bernafas. Telur merupakan salah satu bahan makanan yang sudah akrab dengan masyarakat Indonesia. Telur sebagai sumber protein mempunyai banyak keunggulan, antara lain kandungan asam amino paling lengkap dibandingkan makanan-makanan lain seperti ikan, daging ayam, tahu, tempe, dan lain-lain. Telur juga berfungsi dalam aneka ragam pengolahan bahan makanan. Pemanfaatan limbah cangkang telur di Indonesia salah satunya adalah sebagai hiasan atau kerajinan tangan. Cangkang telur yang digunakan sebagai kerajinan mempunyai nilai seni dan nilai jual yang cukup tinggi. Dengan tampilan yang menarik, konsumen akan tertarik untuk membeli barang tersebut sebagai langkah upaya untuk mengurangi limbah cangkang telur yang ada di bumi. Kemudian, telur yang sudah diolah menjadi bahan makanan, cangkang atau kulitnya tersebut tentu sudah tidak terpakai lagi. Masyarakat umumnya membuang limbah cangkang kulit tersebut tanpa memanfaatkan terlebih dahulu. Padahal kulit telur tersebut bisa diolah menjadi kerajinan yang bilang menghasilkan uang. Kulit telur juga bisa digunakan sebagai pupuk organik menurut World Intellectual Property Organization pada 2009. Banyak limbah kulit telur ini muncul ide untuk memanfaatkan menjadi suatu yang berguna, yaitu dengan cara memanfaatkan telur ayam menjadi kerajinan yang memiliki nilai jual yang sangat tinggi. Biar mana mengurangi limbah cangkang telur yang menjadi polusi bagi lingkungan. Hal ini menyebabkan penyakit yang sangat berbahaya bagi masyarakat di Indonesia. Kemudian dari paparan tersebut muncul pertanyaan yang pertama, bagaimana limbah cangkang telur dapat menjadi produk olahan yang bisa menghasilkan uang? Yang kedua, apakah hiasan cangkang telur dapat menjadi nilai seni yang menarik? Yang ketiga, apakah limbah cangkang telur berbahaya bagi masyarakat? Ini saya akan menjawab pertanyaan tersebut. Yang nomor satu adalah cangkang telur dapat menjadi produk olahan yang bisa menghasilkan uang. Ya, cangkang telur dapat menjadi produk olahan yang bisa menghasilkan uang. Cangkang telur yang biasanya kita buang begitu saja dapat dibentuk menjadi bentuk kerajinan bernilai ekonomis tinggi, misalnya lukisan dari telur ataupun sebaliknya, telur yang dilukis cantik, beragam motif rumit seperti hewan, tokoh terkenal, hingga candi-candian sengaja dibuat agar menambah nilai keindahan dan nilai jual yang sangat tinggi dari produksi kerajinan ini. Supaya dapat menghasilkan uang, cangkang telur ini harus melewati beberapa proses agar menjadi suatu kerajinan yang memiliki harga jual yang tinggi. Selain hal tersebut, harus memiliki proses pembuatan. Pemilihan cangkang telur juga penting supaya cangkang yang digunakan nanti bisa kuat dan awet tentunya. Kemudian yang kedua, hiasan cangkang telur dapat menjadi nilai seni yang menarik.
Hiasan cangkang telur dapat menjadi hiasan menarik, salah satunya yaitu hiasan dinding. Alat dan bahannya mungkin bisa dipraktekkan untuk pembuatannya, yaitu hiasan dinding kalian harus siapkan beberapa bahan di bawah ini. Cangkang telur yang pertama, kemudian lem putih atau bisa juga lem kayu, lem kertas, frame foto, yang ketiga spidol, kemudian kuas, pensil, kertas HVS, cat akrilik, kertas karbon, palet cat. Yang kedua, cara pembuatan, siapkan alat dan bahan. Buatlah gambar yang kalian inginkan di kertas atau biasa disebut sketsa. Yang kedua, jiplak gambar yang sudah kalian gambar pada kertas HVS frame foto menggunakan kertas karbon. Kemudian tebalkan gambar tersebut pada frame foto menggunakan spidol. Tempelkan cangkang telur menggunakan lem putih pada gambar. Warnai gambar yang sudah ditutupi oleh cangkang telur menggunakan cat akrilik. Tunggu sampai kering, kemudian hiasan dari cangkang telur tersebut sudah bisa memperindah dinding gambar. Selanjutnya yang ketiga, limbah cangkang telur berbahaya bagi masyarakat. Limbah cangkang telur dapat menimbulkan dampak-dampak yang buruk bagi masyarakat dan lingkungan, yaitu pencemaran udara. Kulit telur mengandung sisa-sisa dari isinya yang memiliki bau yang tidak sedap. Pencemaran air jika terjadi hujan dan kulit telur terbawa oleh air. Berarti air berkontaminasi dengan sisa-sisa telur yang masih menempel di kulitnya. Dapat menjadi sarang penyakit. Ada beberapa bakteri yang senang dan bisa hidup di dalam kulit telur tersebut. Jadi dampak tersebut pastinya sangat mengganggu bagi kehidupan masyarakat. Kemudian adapun teknik kolase. Teknik kolase dibuat dengan cara menempel berbagai unsur dalam satu frame dan menjadi suatu karya. Tekniknya pada berikut ini, yaitu yang pertama, memecahkan telur dengan tidak terlalu halus, yang dimana telur tersebut biasanya dipotong 1 cm atau sampai 2 cm, kemudian dicelupkan pecahan telur ke dalam cat minimal 3 warna. Kemudian menyiapkan sketsa pada papan atau kertas karton. Yang keempat, lem papan atau kertas karton dengan merata. Yang kelima, mulai menempel pecahan kulit telur dengan memperhatikan sketsa yang gambar dengan rapi dan tunggu mengering, kemudian bisa dipajang di rumah kalian masing-masing. Selanjutnya ini hasil contoh karya yang saya ambil dari referensi dari Google. Yang pertama ada kaligrafi, yang kedua ada gambar sketsa wajah, yang ketiga ada burung merak, terus kemudian yang keempat ada tidak. Jadi karya seni pecahan telur ini tidak melulu tentang cangkang telur tersebut pecah, bisa juga telur yang mungkin gagal menetas atau bisa juga disebut infertil ya, bisa disebut infertil, lalu dilubangi sedikit lalu dikeluarkan dalamnya, kemudian diukir dengan mata bur yang kecil dengan sketsa dan mengukir dengan hati-hati agar tidak mengenai goresan yang lain, lalu kemudian pecah. Kemudian ini ada tokoh agama, Habibie dan istrinya. Kemudian selanjutnya ya ini contohnya sangat minimalis hasil karya. Kemudian contoh lagi ada kaligrafi Islam, sketsa wajah dengan rapi dan hasilnya dengan sangat maksimal. Kemudian ada tokoh wayang. Oke, mungkin sekian yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.